Halo Sobat Inklusif, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusif agar kita semakin memahami, menghargai, dan menjadi bagian yang mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Selamat menyaksikan. Salah satu target dari Tujuan Global Pembangunan Berkelanjutan atau SDG adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Ki Hajar Dewantara telah menyatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran Indonesia harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat, nusa, dan bangsa. Kepentingan hidup kebudayaan dan hidup kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya. Maka harus diingat adanya perbedaan bakat dan keadaan hidup antara anak didik yang satu dengan yang lain. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Desember tahun 2024, sebanyak 245.350 peserta didik di Indonesia terdata valid berkebutuhan khusus. Pada Desember tahun 2023, menurut ucapan Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, Meike Anastasia, terdapat 40.164 sekolah mempunyai peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi faktor yang terus mendorong pendidikan inklusif harus diterapkan pada semua satuan pendidikan. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas kepada semua peserta didik, termasuk para penyandang disabilitas atau pelajar berkebutuhan pendidikan khusus. Kebijakan pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yaitu memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sekolah reguler. Inklusif memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan teman sebayanya dan dapat diperlakukan selayaknya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kunci utama pendidikan inklusif adalah semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Yang kedua, kehadiran peserta didik di kelas dapat ditingkatkan pelibatannya, sehingga mereka bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, penerapan kurikulum menggunakan prinsip yang fleksibilitas, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi, karakter, dan kebutuhan peserta didik. Meskipun berada pada sekolah inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus tidak lepas dari stereotip, diskriminasi, dan perundungan yang dilakukan oleh teman sebaya. Ada 3 jenis perundungan yang paling umum terjadi pada peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu ejekan atau olokan, sengaja mengabaikan dan meninggalkan korban, serta memberikan label nama buruk kepada korban. Pendampingan atas kasus perundungan pada PDBK harus dilakukan secara serius, juga dalam menanggulangi dampak psikis bagi korban. Guru pembimbing khusus atau GPK di sekolah inklusif mungkin tidak berlatar belakang pendidikan pada prodi pendidikan khusus. Namun, guru-guru tersebut telah dilatih untuk menjadi guru pembimbing khusus. Saat ini, nyatanya semua sekolah wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah tersebut. Meskipun bukan merupakan sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif, tidak ada syarat kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus yang bisa diterima di sekolah reguler, karena tidak boleh adanya diskriminasi. Tantangan itu ada komunikasi biasanya, sama karakter. Karakter itu kan ABK itu berbeda-beda, sama kemampuan yang dia miliki.
Kalau bisa sih, kalau misal ada ABK yang misalnya yang tidak bisa melihat gitu, kita pernah punya kasus seperti itu kan. Kita sini nggak ada guru pendamping yang bisa membaca braille gitu. Kalau bisa sih harus ada guru pendamping khusus yang dari ABK. Sebagian besar sekolah umum atau reguler tidak memiliki guru pembimbing khusus. Hanya ada 5.956 sekolah atau 14,83% dari total sekolah yang memiliki guru pembimbing khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Ini adalah bagian dari tugas satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah reguler dapat memanfaatkan sekolah luar biasa atau yang biasa kita kenal sebagai SLB sebagai pusat informasi dengan cara berkonsultasi dengan guru-guru di sana agar mendapatkan pembelajaran baik dari guru-guru di sekolah luar biasa dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu dapat bekerja sama dengan universitas yang memiliki program studi pendidikan khusus. Sekolah reguler juga dapat melakukan adaptasi atau penyesuaian setidaknya pada 3 dimensi, yaitu 1. Adaptasi kurikulum. Dalam adaptasi kurikulum, sekolah dapat melakukan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang harus dicapai peserta didik. 2. Adaptasi instruksional. Dalam penyesuaian instruksional, guru dapat melakukan penyesuaian metode, teknik, strategi, hingga media pembelajaran yang beragam. 3. Adaptasi lingkungan belajar. Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana atau alat bantu untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan memperhatikan kebutuhan individu, guru dapat memberikan layanan inklusif yang merangsang dan menumbuhkan kemampuan yang dibutuhkan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum, hal yang tepat adalah memberikan kesempatan belajar yang sama dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran diselenggarakan dengan prinsip menghargai setiap peserta didik sebagai pribadi unik yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Pendidikan inklusif juga melibatkan partisipasi peserta didik lain untuk membantu teman-teman yang memiliki hambatan, mengajarkan empati dan toleransi di antara peserta didik. Inti dari pendidikan inklusif adalah mengupayakan pelayanan pendidikan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan sekolah sebagai tempat yang dapat menghargai perbedaan serta keunikan masing-masing peserta didik. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental, tetapi dalam praktiknya membutuhkan alur penanganan yang praktis, seperti gambar berikut ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif dan efektif bagi semua peserta didik. 1. Penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. 2. Pelatihan keterampilan dan kompetensi guru. 3. Lingkungan belajar yang aksesibilitas dan mendukung. 4. Peran orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan. 5. Pendekatan individual dan evaluasi kemajuan, seperti rencana pembelajaran individual atau RPI dan evaluasi berbasis kemampuan. 6. Dukungan emosional dan sosial, seperti pengembangan keterampilan sosial dan lingkungan bebas stigma. 7. Pendanaan dan kebijakan. 8. Kesadaran akan keragaman kebutuhan. Sinergi yang baik antar tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, akan menentukan keberhasilan peserta didik. Dengan dukungan penuh, peserta didik berkebutuhan khusus dapat mencapai kesuksesan yang sama dengan peserta didik non-disabilitas.
Pendidikan inklusif bukan hanya sebatas pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki hambatan bersekolah di sekolah umum. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengakui hak setiap anak tanpa terkecuali, memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, sehingga setiap anak bisa terus berkembang untuk masa depan mereka yang cerah. Aku, Kamu, Kita saling menjalani hidup ini bersama.